Salam buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram, yang dimana di sini terdapat mahasiswa, yang dimana sebagai atributnya itu ID mahasiswa dan nama mahasiswa, prodi mahasiswa, yang dimana metodenya itu mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Di sini ada petugas, yang dimana atributnya ID petugas, nama petugas, kontak petugas. Metodenya itu yaitu menerima peminjaman, yang kedua mengupload peminjaman. Di sini terdapat record loan, yang dimana terdapat ID-nya, date, dan nama loan. Dan di sini terdapat metodenya yaitu penyimpanan data peminjaman, mengubah status buku. Yang di sini terdapat buku, ID, yang dimana atribut dari ID buku ini yaitu ID buku, judul buku, penulis buku. Di sini yang menjadi metodenya itu memberikan informasi, dan di sini kita bisa melihat hubungan antara kelasnya. Yang kedua, di mana diminta membuat minimal 2 activity diagram. Ini adalah activity yang pertama, yang dimana proses login pengguna. Terdapat aktor dan sistem. Yang pertama dimulai dari start, dan kemudian membuka halaman login, terus memasukkan email dan password. Kemudian sistem memvalidasi kredensial. Jika valid, maka masuk ke dalam dashboard. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan error dan kemudian end atau berakhir. Yang kedua di sini itu adalah meminjam buku, yang dimana terdapat mahasiswa, sistem, dan petugas. Yang dimana di sini dimulai dari start, kemudian melakukan login, sistem menentukan apakah valid atau tidak valid. Jika tidak valid, maka akan berhenti, dan jika valid akan melanjutkan menampilkan halaman dashboard. Kemudian mahasiswa akan memilih fitur cari buku, dan setelah itu mahasiswa memasukkan judul buku. Setelah berhasil, kemudian sistem menampilkan daftar buku yang sesuai, dan mahasiswa memilih buku yang diinginkan. Jika tersedia, maka akan menampilkan detail buku. Jika tidak tersedia, maka akan berakhir. Jika tersedia tadi akan lanjut, yaitu menampilkan detail buku. Jika dipinjam, maka akan lanjut, mahasiswa akan meminjam buku. Jika tidak, maka akan berakhir. Nah, di sini jika dipinjam tadi mahasiswa akan melanjutkan meminjam buku. Kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi, dan kemudian petugas menerima notifikasi peminjaman. Setelah itu memeriksa syarat peminjaman. Jika memenuhi, maka akan lanjut. Jika tidak, maka akan berhenti, akan berakhir atau end. Tadi jika memenuhi itu akan lanjut, yaitu mengupload peminjaman. Kemudian sistem mengubah status buku. Setelah berhasil, sistem mengirim notifikasi sukses, dan si mahasiswa akan menerima notifikasi sukses, maka kemudian berakhir atau end. Nah, di sini diminta sequence diagram, yang dimana di sini terdapat admin, halaman home, proses login, dan tabel pengguna. Yang pertama membuka halaman home, yang kedua menampilkan halaman home, dan yang ketiga dilanjutkan untuk membuka halaman login. Kemudian lanjut menampilkan halaman login, memasukkan email dan password. Dan kemudian halaman home ini akan memvalidasi email dan password ke proses login. Setelah itu proses login akan meminta data pengguna. Kemudian setelah itu mengirimkan data pengguna. Setelah berhasil, maka di halaman login akan mendapatkan email dan password. Kemudian berakhir. Di sini nomor 4 diminta itu untuk menyebutkan dan menjelaskan requirement validasi dari studi kasus di atas, yaitu completeness dan konsistensi. Di sini ada kelengkapan. Yang pertama, memastikan semua fungsi dan detail yang dibutuhkan sistem sudah tercantum dalam spesifikasi. Kesenjangan atau gaps yang utama yang ditemukan. Yang pertama, proses mengembalikan buku tidak dirinci. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang kedua, detail pengelolaan buku oleh pengelolaan. Di sini detail pengelolaan buku tidak ada.
Kemudian notifikasi untuk jatuh tempo atau penolakan pinjaman tidak ada, jenis laporan spesifikasi tidak dirinci. Di sini ada konsistensi, yaitu memastikan tidak ada konflik atau pertentangan antara kebutuhan atau terminologi yang digunakan. Area yang konsisten. Yang pertama, terminologi status buku. Di sini ada tersedia dan dipinjam. Ini digunakan secara seragam. Kemudian pembagian hak akses antara mahasiswa atau peminjaman atau pencarian dari petugas. Di sini harus jelas pengelolaan atau laporannya. Di sini logika peminjaman atau verifikasi syarat dilakukan sebelum approve sudah benar secara urutan. Terus yang nomor 5 diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan minimal 2 karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji, dapat memilih pilihan terkait seperti operabilitas, observabilitas, kontrolabilitas, dan dekomposabilitas, kesederhanaan, dan stabilitas. Di sini saya memilih yaitu ini. Yang pertama ada reliabilitas, yaitu apa yang diuji itu tingkat kesalahan atau error rate, frekuensi dari parahnya kegagalan atau serta kemampuan sistem untuk memulihkan diri dari kegagalan. Yang kedua itu ada stabilitas, yang dimana seberapa sensitifnya perangkat lunak terhadap perubahan atau gangguan sistem yang stabil, tidak mudah crash atau menerima input tak terduga. Terima kasih.